Halo traders, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun kalian berada, saya harap kalian baik-baik saja. Saya harap kalian sehat, dan saya harap kalian mendapatkan tips seperti biasanya. Oke, Mr. Pips di sini hari ini akan membuat video tentang market structure. Karena menurut saya pribadi, market structure adalah tool yang sangat-sangat powerful. Karena ketika kalian memahami market structure secara mendetail, kalian akan berada di trading. Maksudnya kalian akan berada di level trading yang lebih atas lagi, makanya itu lebih advance lagi. Karena dengan uh, memahami market structure secara detail, kalian bisa trading tanpa indikator, tanpa bantuan-bantuan, pokoknya tanpa bantuan-bantuan indikator lah, menggunakan naked chart dan pure fresh action. Oke, kita langsung aja. Kita basicnya dulu. uh, Secara basic structure tuh ada dua. Satu bullish atau uptrend, dimana harga membuat higher high dan higher low. Harga membuat higher high dan higher low seperti ini low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, ini adalah bullish market structure. Nah, apa alasannya harga membuat higher high, higher high, higher high? Alasannya adalah, let's say emang di sini tuh banyak demand menaikkan harga, kemudian setelah itu di sini ada mungkin aksi profit taking atau apa sih namanya, institusi nge-hedge posisi di sini. Setelah itu balik lagi naik dan break high ini. Dan kemungkinan ketika di sini, ketika harga membuat pergerakan yang ini, ketika udah di atas, let's say di sini ya, pasti ada orang-orang yang tidak sabaran enter market. Terus setelah itu harga retrace, karena ketika kenaikan kan harus ada retrace kan, pasti ada retrace. Nah, ketika retrace ini mereka ke take out atau mungkin mereka panik ke close posisi. Setelah posisi mereka di close, boom, harga balik lagi ke atas. Dan disinilah orang-orang awam menyebut kalau forex itu penipuan. Karena apa ya, karena berbohong, karena whatever lah mereka bilangnya. Karena apa? Oke, ini alasannya karena demand area di sini, maksudnya banyak demand di sini, membuat harga ke atas, terus retrace, break lagi high. Itulah reason kenapa di bullish market akan selalu ada new high, dan new high, dan selalu ada lower high, higher low, maksudnya higher low, dan potensial ini juga akan ada higher low. Nah, yang kedua itu bearish market. Bearish atau downtrend. Di sini harga membuat higher lower high, lower high dan lower low. Gak masalah sih kalian apa sih namanya, tidak 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 apa ya, tidak tidak kadang-kadang kebalik itu dalam melabeli higher high, higher low, higher low, tak masalah. Penting selama kalian mengerti konsepnya seperti apa, oke aja. Nah, di sini di bearish akan membuat seperti ini, maksudnya high, low, higher low, lower low, higher low, lower low, higher low, dan potensial lower low, terus seperti itu.
ini reason dibaliknya tuh karena um, di sini tuh banyak supply yang membuat harga turun ke bawah, dan potensial ketika retrace ini reaksi di demand area di sebelah kiri, tapi demand tidak mampu menahan harga karena potensialnya supply lebih banyak daripada demand. Setelah itu harga menginvalidasi demand atau menembus demand, dan demand diinvalidasi. Setelah itu akan terus berulang seperti ini, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, akan terus seperti itu sebelum sebelum supply ini diinvalidasi. Sebelum supply ini diinvalidasi seperti ini akan terus confirm ke bawah. Let's say ini seperti ini terus ke bawah sebelum supply yang terakhir diinvalidasi, the last point of supply diinvalidasi maksudnya. Nah, dan setiap time frame tuh memiliki structure-nya masing-masing. Maksudnya tuh ketika di misalkan di daily tuh lagi bullish, terus di low time frame-nya misalkan di H4, di H1 tuh bearish. Nah, seperti itulah karena setiap time frame itu memiliki structure-nya masing-masing. Oke. Kita masuk lagi ke structure basicnya dulu. Nah, di structure tuh ini let's say bullish dulu ya. Ketika ada bullish kondisi seperti ini, high, low. Nah, setelah itu harga belum menginvalidasi level supply ini, kan ini supply. Level supply ini belum confirm kalau ini trend lagi bullish. Ini belum confirm sebelum supply ini di break. Setelah itu retrace break. Nah, setelah supply ini diinvalidasi, nah ini baru confirm kalau trend ini bullish. Jadi ketika misalkan ini belum terconfirm nge-break structure high-nya si harga, ketika mungkin Anda enter di sini di bawah ini, bisa jadi kok potensial ini bisa jadi seperti ini, atau bisa jadi Anda akan di break, di take out, kemudian setelah take out harga akan naik karena ini adalah complex pullback. Complex pullback tuh jadi gimana ya secara bahasa Indonesianya, complex pullback, pokoknya retracement yang membingungkan lah, let's say kayak gitu. Karena sebenarnya market diciptakan untuk membingungkan banyak orang, sehingga kemungkinan banyak orang yang lose di sana. Kenapa alasannya? Nantilah dibahas di next video. Oke. Nah, let's say ini di H4. Nah, ini di dalam H4 structure ini pasti akan ada structure kayak gini. Pokoknya membingungkan. Sebelum high ini di break, ini belum confirm kalau ini uptrend. Nah, setelah high ini ditembus seperti ini udah confirm H4 uptrend. Let's say di sini kita melihat order block, demand zone atau apalah dipanggilnya, kita udah bisa potensial nge-buy di area-area order block itu. Sama halnya dengan bearish. Jadi ketika kita mau melihat structure dengan complete sudah jadi, kita harus melihat 4 poin dulu. Ini high, low, 1, 2, 3, 4. Nah, ketika baru seperti ini, nah 1, 2, 3 ini belum jadi. Ini belum jadi belum confirm kalau let's say ini H4 ya. H4 ini bearish. Let's say ini H4. Dan potensialnya di low time frame ini bisa jadi ke atas. Dan ini memberi konfirmasi kepada kita kalau ini kan 1, 2, 3, 4. Dan di sini kita akan kejebak lagi. Kejebak kenapa? Kita potensialnya akan nge-buy di sini.
Dan apa yang terjadi? Kemungkinan harga langsung turun. Karena apa? Karena kita tidak melihat bigger picture-nya. Maksudnya tuh time frame yang besarnya. Kita tidak memperhatikan time frame yang besarnya. Di high time frame ini momentum kan lagi ke bawah. Nah, di dalam zona ini harga akan pingpong atau apa ya? Pingpong. Pokoknya bolak-balik terus, akan membingungkan orang-orang dan akan menarik orang-orang untuk join. Ternyata join di posisi yang salah gitu. Seperti itulah market. Nah, setelah ini break, ini baru terjadi break, maksudnya setelah ini di break, ini udah baru tercipta poin yang keempat. Nah, ini baru confirm kalau misalkan ini H4 udah bearish. Nah, ini baru confirm kayak gitu. Oke, kita masuk contohnya ke bullish ya. Let's say di bullish dulu. Kita digambar dulu biar agak rapi. Karena di market realnya tuh susah. Nah, di bullish high, low, high. Nah, let's say kita melihat seperti ini ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, setiap time frame itu memiliki structure masing-masing tuh seperti ini. Nah, let's say ini di daily. Let's say ya, ini daily. Udah ada 4 poin kan? Di daily 4 poin. Nah, di H4-nya tuh kemungkinan bisa jadi seperti ini. Halo, kayak gini. Kan terjadi seperti ini. Di low time frame-nya di H4 dan di H4 time frame-nya pun, jadi maksudnya di low time frame H4-nya pun akan terjadi juga, akan ada juga tren yang beda dari H4 ini. Nah, ini kan di H4 di daily-nya udah komplit kan, komplit structure komplit bullish. Nah, whatever reasonnya, apapun alasannya, let's say kita di sini melihat apa sih namanya, order block atau supply and demand, supply demand level dan ataupun IFC ataupun apalah panggilnya seperti itu. Nah, ini kan daily, di daily itu ini one move, satu pergerakan kan di daily. Nah, ketika di daily pergerakan seperti ini harus ada retrace, bukan harus, tapi pasti ada retrace kan ke bawah. Retrace seperti ini, set ke bawah. Nah, ketika harga let's say di daily masuk ke order block, kalau misalkan kalian enter seperti ini sama halnya dengan kalian sedang gambling. Karena apa? Karena secara tidak langsung kayak kalian sedang tebak-tebakan kan. Emang di high time frames atau di daily time frame ini lagi uptrend. Kalian melihat apa sih namanya tuh, order block lah atau demand zone di sini. Terus kalian enter di sana, sama halnya kalian dengan tebak-tebakan atau gambling. Karena ketika di high time frame lagi bullish, terus melakukan retrace di low time frame-nya tuh momentum lagi bearish seperti ini. Dan siapa yang tahu ini harga akan reaksi di mana kan? Siapa tahu harga ini akan lebih bawah, reaksinya di lebih bawah dari order block, atau kemungkinan di bawahnya tuh ada order block lagi, kemungkinan seperti ini. Dan apa yang kita lakukan ketika melihat harga misalkan masuk ke order block, reaksinya maksudnya tuh ketika kita melihat harga masuk ke order block, kita selalu melihat reaksi yang dilakukan harga di dalam order block itu. Let's say ini kan high, low, higher high, break, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, di sini kan misalkan ini demand zone, kita punya dua demand zone di sini.
di bawahnya 1. Nah, ketika kalian melakukan buy di sini sama aja kalian lagi gambling. Kalau yang saya lakukan, saya akan melihat reaksi harga ketika berada di dalam demand zone ini. Ketika harga melakukan misalkan terus membuat lower dalam demand zone, potensial demand zone ini enggak valid, udah diinvalidasi. Nah, setelah itu kita masih punya kan di extreme pointnya demand zone masih ada. Nah, di sini kita melihat atau memperhatikan apa yang dilakukan harga di dalam demand zone. Let's say kayak gini, low, lower high, low, break, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, gitu. Kayak gitu terus ya kan. Nah, ketika kalian sudah melihat seperti ini, kan ini low, di break, low. Ini high terakhir yang membuat low kan. Ini di break lagi, break, higher high, kemudian higher low, break lagi, higher high. Nah, di sini sudah confirm kalau retracement di daily sudah selesai, potensial akan melanjutkan harga naik ke atas untuk mencapai target daily. Nah, ketika sudah melihat ini, kita udah bisa entry. Let's say entry di sini aja. Ketika Ketika pertama kali ngebreak bisa, ketika nunggu 4 poin dulu bisa. 1 2 3 4. Ketika lihat pertama poin supply pertama di break juga bisa. Dengan cara lihat konfirmasi lagi ya di low time frame-nya. Nah, let's say kita seperti ini. Target. Nah, ini dengan konfirmasi ya. Dibandingkan dengan tanpa konfirmasi ini di daily, let's say ya. Kita tanpa konfirmasi enter. Realistically kalian harus menempatkan order, maksudnya stop loss di low dari ini, di low dari supply demand zone. Nah, kita bandingkan dengan target yang sama. Oke, let's see. Tuh, yang daily 1/3, yang di H4 1/10. Targetnya sama kan? Target sama. Ini yang konfirmasi, ini yang tanpa konfirmasi yang saya bilang tadi seperti gambling. Retrace selesai, lanjutkan perjalanan. Nah, kalau ingin lebih lagi, misalkan lebih mendapat risk reward yang besar lagi, nah di sini kan let's say di H1 atau M15 lah, let's say, atau H1 lah. Ini ada satu kan sepertinya higher high. Kok kayak gini, bentar. Dia satunya higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Kok kayak gini sih, kayak cacing. Bentar. Oh, I see. Bentar. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, terus break structure higher high. Ini bentar, ini kayak cacing, susah. Betul. Bentar kayak cacing. Kurang lebar nih tadinya. Let's say susah banget. Oke, oh damn. Ntar kita zoom lagi. Higher high, higher low, higher high, higher low. Gak mampu buat higher high, lower low, lower high, lower low, break high. Anjir susah. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, break, lower low, lower high, lower low, break lagi, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Susah pakai ini, pakai pen aja, pakai ini aja. Wait, ini.
Nah, let's say di apa ya, di low time frame di H1 let's say ya. Kok kayak gini? Oh benar. Kayak gini. Kayak cacing. Susah. Ininya kekecilan tadinya. Buat yang low time frame ini yang hitam. Kayak gini. Let's say ini low time frame lagi di bawah 4. Astagfirullah. Ini susah banget. Let's say kayak gini aja lah. Susah ini. Nah, compare dengan ini 4 jam kan. Nah, di compare ini let's say yang biru ini 1 jam atau 15 menit lah. Kan di sini di biru tuh. Ini kan pas ngebreak di H1 yang hitam. Higher high, hello, higher high, hello, nggak mampu bikin higher high, break, lower low. Ke bawahan. Lower low, lower low, break lagi, higher low, higher high. High low, nggak mampu membuat apa sih namanya? Nggak mampu membuat structure high yang ini kan. Break, lower low. Nah, di sini kita let's say lihat break structure, kemudian boom. Setelah itu boom. Nah, di sini kita enter dengan risk di bawah. Terbandingkan. Ini susah, kayak cacing. Kecilan tadi gambar ininya. Nah, compare. Yang di daily 1:3, 1:4 lah, 1:93. Yang di H1 atau M15 dapat 1:14. Yang di H4 dapat 1:10. Beda kan? Targetnya sama tapi risk rewardnya beda kan? Karena kita mencari konfirmasi atau mencari confluence di low time frame-nya lagi. Contohnya di ini, di apa sih? Di market live, di market. Sebenarnya di market contoh mencari, maksudnya tuh mencari di market live-nya tuh emang susah, memerlukan latihan, melatih mata untuk mencari level-level, memerlukan backtesting, dan ya sering-sering latihan aja supaya apa sih namanya tuh cepat menguasai tentang market structure secara detail. Oke, kita pakai yang ini aja, yang mudah ya, mudah dilihat. Nah, di sini nih misalkan kita kan ini kan structure di daily kan low, lagi low low, lower high, lower low, ngebreak ke sini. Ngebreak lower low, lower high, lower low. Dapat 1 2 di atas 1 2 3 4. Let's say ya kita dapat 1 2 3 4. Nah, di sini kita melihat last point kita, last point supply di sini 1, terus di sini 1, 2, kita punya 2. Nah,
Ketika tanpa melihat konfirmasi, apakah kita akan cap cip cup memilih salah satu dari ini? Let's say ini harga belum kelihatan. Nah di sini. Nah ketika melihat dua order block ini atau dua supply zone ini, apakah kita akan cap cip cup memilih salah satu untuk kita enter? Let's say kita enter di sini, kita cap cip cup aja. Kita milih yang ini. Apa sih namanya tuh? Stop loss di atas high. Play. Boom. Take out. Ini segini mah udah kena spread. Tuh, take out lagi. Dan kita lihat di low time frame nya ketika ini di take out. Apa yang terjadi di low time frame? Tuh, lihat. Di low time frame, ini harga masih membuat kan di sini low, high, lower low. Ini ngebreak kaget. Bentar. Ngebreak. Berarti di sini potensial higher low mau bikin lower low tapi gagal, break higher high. Higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Di sini terlihat kan structure di H4-nya masih bullish. Karena di sini last point supply diinvalidasi membuat higher high, terus higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Di sini terlihat di H4 masih bullish ketika kita enter di apa sih namanya ya? Di supply zone pertama tadi, structure H4 masih bullish. Dan di sini kita lihat ini kan structure terakhir yang di break high. Nah, structure high terakhir yang di break ya kan. Ini structure low terakhirnya yang ini. Dan lihat ini udah di break lagi kan. Udah di break. Nah, setelah udah di break ini kita bisa langsung enter. Ini yang terlihat jelas di supply zone itu yang ini. Buang. Yang terlihat jelas supply zone itu yang ini, atau kita mau menunggu konfirmasi untuk harga membuat 4 poin tadi, satu misalkan let's say 2, 3, 4 atau kayak gitu juga bisa. Let's say karena kita di sini udah langsung melihat level harga low terakhir udah di break, let's say kita langsung enter di sini ya, enter di H4 ini, SL di high, target ke bawah. Let's say target di sini ya, di low structure. Apa yang terjadi? Balik gak? Oh, kena. Nah, wait, balik lagi ke sini. Nah, di sini kan udah bikin ini kan, udah high, low, lower high, lower low ini. Nah, potensial kita punya gak jelas di sini, gak jelas, bentar, lihat di 8 jam. Oh ini nih 8 jam. Kita punya 8 jam ini, 8 jam supply. Wait, 8 jam supply. Karena kita mau konfirmasi yang lebih, let's say kita nunggu harga masuk ke 8 jam supply, masuk gak ya? Oh enggak masuk. Wah, kenapa nggak masuk, bentar. 8 jam. Oh ini ada drop, base drop. Kenapa ini bisa dipanggil drop, base drop? Ini nih, karena ini drop, di sini ada base, setelah itu harga drop lagi. Ini, ups, mana? Nah
keseluruhan candle ini, dan ini bereaksi kan, ya bereaksi dari sana. Let's say ya, enter di sini, SL di atasnya, target yang sama. Ini setelah tercipta 4 poin, sudah ada 4 poin tadi dengan target yang sama. Let's say di sini. Di low aja. Ada demand zone di sana. Target yang atas 1:3 nih, 1:3 ya, yang 4 jam tadi. Yang ini juga 4 jam tapi setelah konfirmasi ada 4 poin tadi. 1:6, beda kan risk rewardnya. 1:3, 1:6. Dan kalau mau dapat risk reward yang lebih lagi, kalian harus mencari di low time frame lagi, seperti di M15, M5, mungkin bahkan ke M1. Seperti itulah cara mendapatkan high risk reward dari basic 5 gitu, dari powerful structure ini, dari tool yang sangat powerful, maksudnya dari structure. Dan let's say aja ya, kita mencari high risk reward. Let's say mana tadi, H4. Kita hapus ini. Nah, let's say ketika udah nandain H4 ini kan, terus harga balik ke area-area sini. Ntar dulu. Boom. Nah, ke sini kita lihat misalkan di M15 atau M berapapun yang strukturnya terlihat jelas kan, di sini struktur masih low, high, salah. Ini low, lower high, low, break, higher low, higher high kan. Ini last point structure kita ini. Lihat terus. Tuh. Nah, udah di break belum? Nah, last point structure kita udah di break. Karena kita di sini terlalu banyak kan. Nah, last point structure, push dulu. Last point structure kita udah di break. Nah, karena kita di sini terlalu banyak, mana candle mana yang mau dipilih, gak jelas kan. Kita bisa masuk ke high time frame. Nah, di sini kita bisa melihat ini potensialnya bisa jadi last point, karena ini yang paling jelas kita lihat ya. Ini kena nggak, lihat, nggak kena ternyata. Oh hampir kena. Oh, nggak up, bite nggak dapet. Let's say aja ya, ini karena kita lagi contoh aja. Let's say ini kena, boom, di sini kita bandingkan dengan low, kita target ke low ini aja, ke low ini di M15 ya, enter. Maksudnya nyari konfirmasi di M15, nyari ininya di H1, karena tadi di M15 nggak jelas order block mana yang mau kita pilih, dibandingkan dengan kita enter di daily. Let's see, targetnya sama, look risk reward 1:16, sini 1:4, beda jauh kan. Ini yang tanpa konfirmasi, ini yang dengan konfirmasi. Seperti itulah cara mencari
cara mendapatkan high risk reward mengandalkan structure. Dan sangat powerful sekali kan structure. Saya ini trading tanpa menggunakan indikator. Ini kalau ini nih session tuh, session dong. Saya di sini trading tanpa menggunakan indikator dan saya bisa melakukannya karena saya mengerti tentang market structure secara mendetail. Dan untuk kalian, emang ini tuh nggak mudah gitu, nggak mudah dalam mencari, dalam apa ya, dalam mengimplementasikan. Emang nggak mudah karena perlu latihan yang potensialnya nggak sebentar, terus perlu latihan, perlu melatih mata untuk memperhatikan structure, terus perlu back testing atau ya back testing kayak ngetes strategi yang mau kita pakai gitu. Oke, videonya terlalu panjang, segini dulu video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk next videonya entah saya mau ngebahas tentang apa, mungkin tentang risk entry. Dan sebenarnya untuk risk entry dan apa sih namanya itu, confirmation entry itu setiap video pasti mengandung antara risk entry dan confirmation entry. Maksudnya kayak gini. Nah, di sini kan di daily saya menandai order block ini, let's say ya, order block. Nah, ketika risk entry kita langsung enter di sini tanpa konfirmasi seperti ini. Nah, dengan confirmation entry ketika kita melihat di low time frame-nya dan mendapatkan harga yang ini, maksudnya mendapatkan trading yang ini dengan konfirmasi, dan yang tanpa konfirmasi itu yang di daily ini. Nah, jadi dan di setiap video mungkin ya, kalau memperhatikan dengan jelas pasti kalian melihat ada risk entry dan mana yang konfirmasi dan mana yang risk entry. Karena di smart money concept itu ada dua jenis entry, yang risk entry dan yang confirmation entry. Nah, ini confirmation entry, yang ini yang risk entry. Oke, segini dulu video yang bisa saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya kurang jago public speaking. See you di next video, dan bye bye.